Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Sabar Analisis Jega. Saya dari Prodi Kesos Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan partai politik. Di sini saya mengutip dari terbitan oleh Profesor Meriam Budiarjo. Di sini juga saya dalam pemenuhan tugas dari dosen, di mana beliau membawakan mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, langsung saja teman-teman. Partai politik merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam mengelola negara atau pengelolaan negara. Sejarah perkembangan partai politik kita dapat melihat dari lahirnya partai politik ini atau berkembangnya partai politik ini dari negara barat Eropa atau Eropa Barat, dengan luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan, di mana dalam proses politik bahwa rakyat sangat berperan dalam hal ini, di mana partai politik ini perlu istilahnya gini ya, partai politik ini telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di pihak lain dan pemerintahan di pihak lain juga. Dalam artian apa? Bahwa partai politik di sejarah Eropa Barat, bahwa rakyatlah salah satu kunci dalam penggerak partai politik ini, dan rakyatlah yang mampu mengelola negara ini dan juga sebagai pemimpin dalam penggerak organisasi atau lembaga-lembaga di partai politik. Jadi pada abad 18-an dekade di negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dan parlemen. Bahwa dalam artian apa, di negara barat seperti Inggris dan Prancis, bahwa titik temunya di Inggris dan Prancis, partai politik ini dikelompokkan di dalam politik dan parlemen itu sendiri. Pada akhir puncak dari perkembangan partai politik ini setelah abad 18-an dekade dan masuk ke periode atau ke tahap abad ke-19, penyempurnaannya, dan kini sampai sekarang merupakan partai politik yang berkembang menjadi penghubung antara rakyat di pihak lain dan pemerintahan di pihak lain. Definisi partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam artian apa? Bahwa definisi ini sangat berperan dalam mencapainya suatu partai politik. Dalam tujuan apa? Kelompok ini adalah tujuannya untuk memperoleh kekuasaan publik atau memperoleh kekuasaan politik di berbagai dunia. Dalam artian apa? Bahwa definisi partai politik ini tujuannya untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan juga dikenal oleh publik, dan juga biasanya dalam memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik ini dengan cara konstitusional untuk
melaksanakan programnya. Jadi ada yang namanya itu konstitusional dalam menggapai sebuah definisi yang bertujuan bersama atau tujuan seorang pemimpin dalam penggerak partai politik ini. Jadi berdasarkan definisi ini kita perlu mengetahui juga bahwa ada tokoh ahli sejarah dalam penguat partai politik ini, yaitu seperti Frederick menuliskan sebagai berikut, atau beranggapan bahwa partai politik dalam hal ini sekelompok manusia, di mana sekelompok manusia ini yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan dalam hal ini bahwa Frederick membuat bahwa sekelompok manusia yang terorganisasi ini secara stabil dengan tujuan apa ya, merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan, serta bagi pemimpin partainya atau dalam penggerak sebuah partai ini, dan berdasarkan penguasaan ini dia seorang pemimpin itu akan ada yang namanya itu bersifat adil terhadap anggota atau yang istilahnya itu tim sukses dari partai tersebut. Selain Friedrich, Neumann juga berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi yang aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan dari mana ya, dari rakyat itu sendiri. Bahwa Neumann ini beranggapan bahwa partai politik ini perlu istilahnya merebut lah, istilahnya itu merangkul masyarakat itu, supaya apa? Supaya masyarakat itu, rakyat yang ada di dalam itu berpihak kepada seorang pemimpin tersebut, seorang pembawa partai tersebut. Dan juga dalam hal ini bahwa rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Ini berarti dalam artian bahwa rakyat sangat berperan dalam hal ini, dan juga bahwa Neumann ini beranggapan bahwa partai politik ini perlu yang namanya itu dukungan, dan juga merebut atau merangkul atau memperdayakan rakyat itu sendiri. Supaya apa? Ya supaya rakyat itu berpihak kepada kita. Ya seperti itu kira-kira dari maksud Neumann ini. Baik, setelah ini fungsi partai politik secara meluas bahwa ada dua pembagian berdasarkan pelaksanaan masing-masing partai politik ini. Ya, yang pertama itu fungsi di negara demokrasi. Di negara demokrasi ada beberapa bagian demokrasi. Yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, bukan sebagai sosialisasi politik. Yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Ini semua memiliki arti. Yang pertama itu secara komunikasi politik itu menurut Neumann merupakan perantara, di mana dalam perantara ini yang besar dalam artian apa? Bahwa menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat. Itu perlu yang namanya perantara. Itu makanya disebut sebagai sarana komunikasi politik.
Dan yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, di mana di sini menurut M. Rose ya, gua nggak tahu sih entar Rus ya, yang penting itu sih yang ya, istilahnya itu sih nama tokoh ini. Ya, dia beranggapan bahwa sosialisasi politik itu adalah proses melaluinya orang dalam masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini yang telah berpengalaman atau yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan juga mampu mengetahui apa keluhan masyarakat itu sendiri, mampu memperdayakan masyarakat itu sendiri, dan dia juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga sarana rekrutmen politik, di mana di sini menurut ini sebagai masalah seleksi kemampuan, baik itu kepentingan internal ya dan nasional, bahwa kalau internalnya seperti partai kader-kader yang berkualitas, itu yang diharapkan sarana rekrutmen. Rekrutmen ini sangat berperan. Dalam artian apa? Rekrutmen ini tidak bakal sembarangan untuk memilih partai-partai lainnya atau anggota-anggota tim suksesnya dalam hal ini. Bahwa rekrutmen politik ini istilahnya memilah yang berkualitas dan berpotensi dalam hal ini. Nah, karena mengembangkan diri sendiri dan mampu mengembangkan diri sendiri, dan juga dapat menumbuhkan ide-ide yang dapat membawa perkembangan atau perubahan yang baik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan rekrutmen politik. Dan yang keempat ya, itu pengatur konflik. Dalam artian apa? Ini kan kita sering nemu ini konflik-konflik yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, seperti yang kita ketahui, penolakan RUU dan Omnibus Law dan lain sebagainya. Ini ada yang namanya itu ya pengatur konflik. Dalam artian apa? Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengurangi konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat. Jadi berdasarkan pembagian ini, fungsi di negara demokrasi, bahwa yang 4 ini sangat berperan dalam hal pelaksanaan partai politik. Jadi yang kedua itu fungsi negara otoriter, di mana di sini negara otoriter merupakan fungsi politik di negara komunis. Berbeda sekali dengan yang tadi ya, negara demokrasi, bahwa kalau demokrasi itu menyangkut dari kemasyarakatan, dari rakyat itu sendiri, adanya interaksi sosialisasi secara spontan terhadap masyarakat. Sedangkan di di negara otoriter, menurut pandangan Sinomen, bahwa partai komunis ini dalam artian istilahnya kayak gini, menurut Neumann ini, jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan dalam masyarakat, jika fungsi demokrasi tadi seperti ini, berarti fungsi di negara otoriter ini ya, komunis ini fungsinya mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik, dalam artian mampu mengendalikan segala konflik yang ada di partai politik. Itulah fungsinya partai komunis ini. Dia mampu mengendalikan segala masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam artian apa? Secara monolitik. Fungsi di negara berkembang ya, ini sangat berperan. Tetapi dalam pandangan di negara berkembang, bahwa partai politik ini sangat lemah, tetapi masih dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan berpolitik. Usaha ini melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya, dan proses
pembagiannya atau pembangunannya dalam segala aspek dan dimensi merupakan hal yang paling amat diminati di negara yang ingin mengembangkan suatu masyarakat atas dasar pemerintahan dan keadilan sosial. Jadi fungsi di negara berkembang ini memang kelihatan agak lemah, tetapi sangat dibutuhkan dalam segi istilahnya membangun suatu masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan sosial. Jadi berdasarkan partai-partai ini ada juga itu sistem klasifikasi kepartaian. Yang pertama menurut Diverger bahwa yang pertama itu sistem tunggal, di mana sistem tunggal ini dalam artian apa? Itu kalau sistem partai tunggal itu hanya untuk kepribadian selalu mengandung lebih dari satu bagian, yaitu istilahnya pars. Dengan kata lain, partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara yang mempunyai kedudukan dominan di antara partai lain. Ya, partai tunggal ini digunakan atau kalau sistem partai tunggal ini telah diterapkan di negara Cina, Afrika, dan Kuba. Sedangkan yang kedua, sistem Dwi Partai ini merupakan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, tetapi ini berhasil memenangkan dua tempat teratas. Dalam artian apa? Misalnya partai PDI dan partai Gerindra ini di dua pihak, di dua tempat memiliki kesamaan teratas. Tidak bisa istilahnya partai si C lebih tinggi, tapi partai si A dan si B ini lebih tinggi lagi kebanding partai si C. Nah, ini biasanya mempunyai kedudukan dominan. Dan ini juga sistem di partai ini telah dianut oleh negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru, bahwa sistem di partai ini memiliki persaingan hebat dalam artian merebut kekuasaan. Dan juga kalau di Indonesia, bahwa partai politik di Indonesia itu merupakan bagian dari kehidupan politik secara tahunnya, yaitu ya mencapai 100 tahun di Eropa Barat, terutama dalam hal seperti apa, seperti ya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat. Jadi berdasarkan ini bahwa negara Indonesia, partai politik ini sangat berperan untuk berpartisipasi, bersosialisasi dengan rakyat itu sendiri. Dan Indonesia juga telah menganut partai politik ini mulai dari sejarah berkembangnya di Eropa Barat, dan juga di Indonesia juga menganutnya. Setelah Eropa Barat banyak lagi tahapan-tahapan selanjutnya, dan akhirnya Indonesia menggunakan sistem politik ini kurang lebih dari 100 tahun di Eropa Barat, terutama di Inggris. Partai politik telah muncul sejauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang luas. Berdasarkan perinciannya ini sangat dalam ya. Kalau kita bisa tinjau ya, seperti di zaman berdasarkan pemerintahannya dan sistem partainya, ya misalnya zaman kolonial menggunakan sistem partainya sistem multipartai. Zaman pendudukan Jepang, sistem partainya partai politik dilarang. Zaman demokrasi parlementer pada masa perjuangan, itu ada sistem presidensial dan sistem parlementer. Itu kalau sistem presidensial itu ya sistem partainya satu partai, yakni PNI. Sedangkan sistem parlementer ya sistem multipartai. Ya, ini bahwa di Indonesia pada masa itu memiliki telah
mengenal beberapa partai ini itu berdasarkan Eropa Barat tadi, di mana Eropa Barat ini tinggal di Indonesia dan memunculkan atau meninggalkan bekas dari zaman Eropa, dari partai politik, dan zaman ini telah tinggal di Indonesia. Dan berdasarkan karya-karya yang telah ada di Indonesia itu ya di zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang, zaman demokrasi. Baik, cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.